Bersama aku Dea dan rekan aku. Halo, aku Astri. Halo Astri, bagaimana nih kabar kamu hari ini? Tentunya baik banget dong Dea, kalau kamu gimana? Tentunya baik juga dong dan semangat banget karena hari ini kita akan sharing-sharing ke teman-teman di rumah tentang suatu topik yang sangat menarik, yaitu Imposter Syndrome. Yuk kita simak. Oke, jadi biar kita sama-sama paham dan tidak salah pengertian tentang Imposter Syndrome, dan mungkin bahkan ada nih teman-teman yang sama sekali belum pernah mendengar apa itu Imposter Syndrome. Astri, bisa nggak tolong dijelasin tentang apa arti sebenarnya dari Imposter Syndrome itu? Jadi, arti dari Imposter Syndrome adalah Imposter Syndrome itu merupakan suatu gangguan psikologis yang membuat seorang merasa tidak pantas akan kemampuan ataupun kesuksesan yang mereka capai. Jadi, seorang itu merasa kesuksesan yang ia raih itu merupakan hasil dari keberuntungan semata, bukan dari kemampuan dirinya sendiri. Selain itu, mereka juga merasa rendah diri dan tidak mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Wah, berarti seperti orang yang awalnya nggak mau nih berekspektasi lebih kepada diri mereka sendiri, tapi lama-kelamaan malah bablas dan meremehkan diri mereka sendiri, bahkan sampai merasa tidak pantas dengan apa yang telah mereka raih. Padahal apa yang sudah mereka capai, yang sudah mereka raih, itu adalah hasil dari kerja keras dan usaha mereka sendiri dong. Anyway, penyebab dari Imposter Syndrome ini apa sih? Jadi, penyebab Imposter Syndrome ini mulai dari memiliki jiwa ambisius dan perfeksionis yang tinggi, lalu kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar, lalu lingkungan yang kompetitif, serta pula asus orang tua yang mengutamakan hasil daripada proses juga mempengaruhinya loh Dea. Jadi gitu. Terus kira-kira siapa aja sih yang bisa mengalami Imposter Syndrome ini? Nah, yang bisa mengalami Imposter Syndrome ini juga remaja seumuran kita loh. Alasannya karena tuntutan akademis yang tinggi. Selain itu, orang yang memiliki jiwa perfeksionis dan pekerja keras seperti artis ataupun pengusaha juga dapat mengalaminya. Wah, berarti remaja-remaja seumuran kita ini lagi rawan-rawannya dong untuk mengalami Imposter Syndrome itu. Terus, ciri-ciri orang yang mengalami Imposter Syndrome itu gimana sih? Jadi, ciri-ciri yang ditunjukkan oleh orang yang mengalami Imposter Syndrome yaitu mereka memiliki kepercayaan diri yang rendah. Selain itu, mereka juga tidak bisa menilai kemampuan dirinya sendiri. Mereka sering merasa frustasi dan cemas, dan mereka merasa takut untuk menunjukkan potensi diri mereka karena mereka takut untuk gagal. Dan mereka juga takut jika seseorang memiliki ekspektasi yang lebih kepada mereka. Wah, jadi begitu. Terus, Imposter Syndrome ini udah pasti dong memiliki dampak kepada mereka yang mengalaminya. Kira-kira apa aja sih dampak Imposter Syndrome itu? Jadi dampak Imposter Syndrome tersebut terhadap orang yang mengalaminya, yang pertama yaitu orang yang mengalaminya akan merasa rendah diri karena mereka tidak yakin akan kemampuan mereka. Itu akan membuat mereka cenderung merasa rendah diri walaupun sebenarnya mereka memiliki kemampuan yang lebih. Yang kedua yaitu terhambatnya perkembangan potensi diri mereka karena mereka takut untuk gagal mencoba peluang yang baru. Itu akan menyebabkan perkembangan diri mereka akan terhambat. Yang ketiga yaitu stres dan kecemasan yang berlebih karena mereka merasa tidak layak akan kemampuan mereka. Itu dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang berlebih. Lalu yang terakhir, yang nomor 4 yaitu gangguan kecemasan mental. Jika stres dan kecemasan berlebih itu tidak ditangani dengan baik, itu dapat menyebabkan gangguan kecemasan mental seperti depresi loh. Waduh, serem juga ya ternyata dampaknya. Terus nih, kalau misalnya kita udah terlanjur mengalami Imposter Syndrome itu, kira-kira ada nggak sih cara untuk mengatasi Imposter Syndrome itu? Jadi, cara untuk mengatasi Imposter Syndrome tersebut, yang pertama, kenali dan akui bahwa kalian mengalami Imposter Syndrome. Dengan kalian mengakui bahwa kalian
mengalami imposter syndrome, kalian akan merasakan perasaan-perasaan yang kalian alami dan dapat menemukan solusi dari permasalahan kalian tersebut. Lalu yang kedua, hindari pikiran-pikiran yang negatif. Hindari pikiran yang negatif dan ganti hal tersebut ke pikiran yang lebih positif. Lalu yang ketiga, jangan takut untuk gagal. Cobalah peluang dan kesempatan baru. Walaupun kalian gagal, kegagalan itu merupakan suatu proses dari perkembangan. Lalu yang keempat, cari dukungan dan sharing kepada lingkungan sekitar. Terkadang sharing-sharing kepada teman atau keluarga dapat membantu kalian untuk mencari solusi dari permasalahan kalian. Lalu yang terakhir, ikuti pelatihan dan pengembangan diri. Dengan mengikuti pelatihan dan pengembangan diri, itu akan membuat kalian menemukan keterampilan baru. Selain itu juga menyadari kalian bahwa kalian memiliki kemampuan yang cukup bagus. Wah, ternyata imposter syndrome itu memiliki dampak yang besar banget buat kita ya, Astri. Oke, setelah mendengar penjelasan dari Astri tadi, teman-teman yang lagi nonton udah pasti paham dong sekarang tentang apa sih imposter syndrome itu. Lalu ciri-ciri orang imposter syndrome yaitu perfeksionis, lalu tidak bisa menilai kemampuan diri sendiri dan lain sebagainya. Yang pastinya berdampak juga pada diri mereka sendiri, yaitu terhambatnya potensi diri, kurangnya rasa percaya diri, kecemasan yang berlebih, bahkan sampai gangguan kesehatan mental loh. Tapi yang pastinya bisa juga diatasi dengan membuang pikiran-pikiran negatif dan menggantinya dengan pikiran-pikiran yang lebih positif. Lalu jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru dan jangan takut untuk gagal karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Benar nggak, Astri? Bener banget deh. Oke, nggak kerasa kita udah sampai di penghujung acara Bikini kali ini. Aku punya pesan buat teman-teman yang ada di rumah, di sekolah, dan dimanapun kalian berada. Dan bahkan mungkin setelah menonton video kita tadi, kalian merasa bahwa kalian sedang berada atau sedang mengalami imposter syndrome itu. Just don't underestimate yourself ya. Jangan biarkan keraguanmu menghambat dan membatasi pergerakanmu untuk berkreasi, untuk beraktivitas, untuk melakukan aktivitas ataupun mencetuskan ide-ide kreatif dan mencoba hal-hal baru. Karena kamu pantas diapresiasi dan pantas mendapatkan keberhasilan sesuai dengan apa yang kamu usahakan dan apa yang telah kamu perjuangkan. Lawan keraguanmu, tunjukkan potensimu. Baik, sekian Bikini kami hari ini. Sebelum itu aku punya pantun buat kalian. Pisau diasah buat bertani, dibawa ke ladang, naik pesawat. Selesai sudah Bikini kali ini, semoga bisa bermanfaat. Baik, seru banget kan topik kita pada Bikini kali ini? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. bye-bye.